Ya, pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan kemandirian energi bersih melalui program energi baru terbarukan. Bahkan pemerintah kini tengah mengembangkan skema satu desa 1 megawatt. Kebetulan melakukan rapat terkait dengan implementasi daripada energi baru terbarukan, khususnya di pembangkit listrik tenaga surya. Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa 1 megawatt. Dan alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya. Demikian pernyataan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi bersih, di mana Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri ESDM untuk membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan atau EBT, khususnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan skema satu desa 1 megawatt. Bahlil menambahkan pembahasan teknis mengenai program satu desa 1 megawatt telah mencapai tahap akhir, terutama terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek. Pemerintah menargetkan agar program tersebut dapat segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional. Berbagai sumber, IDXino. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, PLTS Solusi, wujudkan program satu desa 1 megawatt. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Kemudian ada Fabi Tumiwa, beliau adalah CEO Institute for Essential Services Reform. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fabi, apa kabar Pak? Baik, halo Mas Pras. Yes, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Fabi. Pak Yayan, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan ada program satu desa 1 megawatt. Nah, menurut Pak Yayan sendiri dari sisi pengamat energi melihat relevansi dari program ini, kebijakan EBT ini bagi kondisi masyarakat saat ini, apakah memang sudah cukup ideal, sudah cukup bisa diterima begitu dengan kondisi saat ini begitu Pak? Oke, mungkin kita flashback dulu ke sekitar tahun 2004 ya, 2005, di mana pada saat itu pembangkit dari mikrohidro, kemudian juga pikohidro itu memang menjadi hal yang pada waktu itu banyak sekali ya program, terutama di Provinsi Jawa Barat dan di beberapa wilayah lainnya, dan kemudian dikembangkan juga. Salah satunya ada beberapa program sekitar tahun 2015, 2016, misalkan seperti Millennium Challenge Account, kemudian ada juga ada program-program dari ADB maupun dari World Bank ya. Saya kira penggunaan dari tenaga energi baru dan terbarukan khususnya di tingkat desaan itu kita sudah banyak memiliki prototipe, dan saya kira kalau misalkan kita lihat dari sisi penggunaan dari energi itu memang bisa berjalan. Tapi di sini ada permasalahan yang mungkin sangat krusial, yaitu rata-rata kalau misalkan kita lihat ya, nah misalkan ada beberapa contoh itu di Jawa Barat misalkan, kemudian juga ada beberapa contoh juga di luar Jawa. Nah, itu programnya mungkin hanya berjalan sekitar ya 3 atau 4 tahun. Kemudian ketika proses maintenance-nya itu nggak ada, dan kemudian itu dari sisi SDM, kemudian juga pengembangan kelembagaan, nah program itu selesai ya. Nah jadi di sini kalau saya lihat, saya itu agak mengkhawatirkan dari sisi kelembagaan. Kalau misalkan kita lihat dari infrastruktur ya, itu kita sejak dulu menggunakan mikrohidro maupun pikohidro ataupun berbasis dengan hidro power plant ya, saya kira itu sudah relatif kita lakukan. Nah sekarang ketika misalkan beda misalkan dengan kasus yang sekarang, yaitu dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya ya, saya kira bisa saja ya, tetapi kalau misalkan kelembagaannya tidak dibereskan, bagaimana akan pengelolaannya, kemudian juga yang kuncinya apa, bahwa energi itu harus terhubung dengan produktivitas masyarakat. Oke. Ya, jadi apapun yang terjadi, misalkan mau pembiayaan, mau apapun, jika kelembagaannya itu tidak dibina dengan baik, maka program itu tidak akan berjalan dalam jangka waktu yang lama.
Baik, harus terhubung ya dengan aktivitas kegiatan produksi ataupun kegiatan ekonomi di masyarakat, terutama di wilayah pedesaan kalau kita bicara mengenai program Satu Desa 1 MW. Nah, mungkin Pak Fabi bisa menjelaskan dari sisi program Satu Desa kemudian 1 MW ini seperti apa sih sebenarnya program ini, kemudian dari Anda melihat perspektif dari sisi energi terbarukan di Indonesia, kemudian tadi ada permasalahan yang mungkin perlu dicermati, maintenance, kemudian kelembagaan ini bagaimana Pak Fabi? Ya, masih di mute Pak. Ya, saya ingin flashback juga sedikit. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden ini bukan baru ya. Tapi kira-kira beberapa bulan yang lalu, kira-kira di bulan September, Presiden memang sudah menyampaikan soal 100 gigawatt PLTS. Jadi yang disampaikan oleh Presiden adalah ada setiap desa ada 1 megawatt PLTS ditambah plus 4 megawatt hour baterai, ya BESS, Battery Energy Storage System, di 80.000 desa. Jadi kira-kira ada 80 gigawatt gitu, plus 20.000 megawatt atau 20 gigawatt di yang ada di daerah-daerah kecamatan yang tersambung dengan jaringan, jadi tanpa baterai. Totalnya ada 100 gigawatt. Nah ini sudah disampaikan oleh Presiden. Nah kalau kita lihat lagi sebenarnya, Presiden pada saat pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus 2025, Presiden itu menyampaikan bahwa Indonesia bisa 100% energi terbarukan, yang dia bilang itu ya tahun 2035-2040 ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ada visi Presiden yang ingin dicapai. Nah, jadi kalau dilihat kenapa sebenarnya muncul usulan ini, Presiden kita tahu salah satu asta-cita itu adalah ketahanan energi, dan esensi dari ketahanan energi itu adalah energi harus tersedia dengan cukup dan dengan harga yang terjangkau. Nah kalau dilihat hari ini, walaupun rasio elektrifikasi Indonesia itu sudah 99,9%, tapi kalau kita lihat sebenarnya kualitas akses listrik di Indonesia itu tidak sama. Di kita yang tinggal di Jawa misalnya ya, bisa menikmati listrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita butuh listrik kapanpun itu ada. Tapi kalau kita lihat di desa-desa, apalagi di Indonesia Timur, ya situasi yang kita hadapi, yang kita alami di Jawa itu tidak sama gitu. Jadi kalau kita lihat listriknya ada tapi tidak 24 jam. Dan kalaupun bisa dinikmati oleh masyarakat, tapi mereka juga mengalami misalnya listriknya sering padam. Kenapa? Karena banyak desa-desa yang dilistriki itu menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pembangkit listrik tenaga diesel itu punya dua persoalan yang besar ya. Yang pertama, dia itu mahal. Ya, satu kWh dari PLTD itu mungkin kalau daerah-daerah terpencil dengan harga bahan bakar, dengan ongkos angkut dan lain-lain, itu bisa mencapai 6.000 sampai 10.000 rupiah per kWh. Jadi ini sangat mahal. Sementara tarif listriknya ya itu sangat-sangat murah. Yang kedua, kalau kita lihat kondisi geografis Indonesia, pasokan minyak solar untuk PLTD itu tidak selalu mudah dilakukan. Kenapa? Ya kalau kita lihat, kalau pada saat musim badai gitu ya, itu pasti angkutan bahan bakar itu sukar sekali. Nah, oleh karena itu Presiden melihat ini menjadi salah satu tantangan. Nah, sementara Indonesia ini punya potensi energi surya yang cukup besar. Kalau dari hasil kajian ISR, potensinya bisa mencapai 3.300 sampai 20.000 gigawatt ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, menggunakan energi surya itu adalah cara yang paling cepat dan yang paling murah sebenarnya sekarang untuk memberikan listrik yang handal dan juga terjangkau. Oke, kita lihat dari sisi kesiapan infrastruktur tadi, kemudian maintenance juga ini, apakah masyarakat juga sudah mulai paham dalam artian untuk bisa memahami mekanisme kerja dari PLTS sendiri atau bagaimana cara merawatnya. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Fabi dan juga Pak Yayan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan lihat bagaimana dengan kapasitas terpasang dari pembangkit EBT di Indonesia. Kita akan cermati bersama. Ini dia, kita lihat total kapasitas terpasang EBT baru mencapai 14,5% ini di pertengahan tahun 2025 ini, atau sekitar 15.200 megawatt dari total pembangkit nasional. Adapun penambahan kapasitas terpasang EBT-nya ini adalah 876,5 megawatt. Ini data dari Kementerian SDM ya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan konsumsi listrik per kapitanya. Ya, target 2025 ini bisa mencapai 1.464 kWh per kapita. Tapi kita lihat di kuartal 1 2025 1.448, kemudian di tahun 2024 1.411 kW. Berarti memang trennya naik terus nih untuk konsumsi listrik per kapita di Indonesia. Dan selanjutnya bagaimana dengan data terkait dengan potensi dan juga pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Kita tahu yang cukup melimpah adalah tenaga matahari, potensinya ada sekitar 3.294 megawatt, kemudian ada gelombang laut, angin, bioenergi, kemudian air dan juga panas bumi yang sebenarnya semuanya melimpah di Indonesia. Itu dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, kemudian juga Bapak Fabi Tumiwa. Ya, nah kalau dari Pak Yayan sendiri dengan beberapa data dan informasi yang sudah disampaikan, seberapa besar sih sebenarnya potensi dari energi terbarukan di Indonesia yang tersedia di alam begitu ya, dari matahari, air, kemudian panas bumi dan lain-lain, sehingga tinggal kita optimalkan saja. Kemudian bagaimana dengan adopsi teknologinya sendiri begitu kalau kita bicara mengenai pembangkit listrik EBT dan lebih khususnya ke PLTS ini Pak Yayan. Oke, kalau misalkan kita lihat ya, katakan PLTS, bahwa PLTS itu memang itu salah satu dari perspektif renewable energy yang mungkin akan menjadi lebih efisien ya. Bahkan itu misalkan seperti pemerintah Tiongkok itu memprediksi itu tahun 2035 itu harganya bisa akan sekitar 2 sen per kWh ya, saking murahnya. Dan kemudian membangun sistem industri manufaktur yang kuat, misalkan untuk katakan seperti tadi ya, infrastrukturnya dan kemudian industri manufakturnya juga baik. Nah, mungkin di sini akan ada hubungan antar industri dari sisi hulu, kemudian juga ada intermediate industri dan kehilir khususnya untuk pembangunan sektor ini. Nah, jadi di sini mungkin komposisi dari industri komponen lokal ini yang bisa menggerakkan ataupun memberikan job creation khususnya dari sisi industri PLTS yang ada di Indonesia. Oke. Itu kalau misalkan kita lihat dari sisi industri ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi end user ya, misalkan seperti nanti ada masyarakat, kemudian juga misalkan seperti desa-desa. Nah, kita lihat di sini bahwa penyakit di Indonesia itu antara project visibility dan kemudian juga dengan janji politik presiden ya. Katakan project visibility-nya itu ini berapa tahun nih kita mau coba masuk payback period-nya. Kalau misalkan sekarang project visibility-nya 10 tahun, masa periode presiden itu katakan 5 tahun, nah ini mungkin harus dipertimbangkan. Nah, sehingga setiap katakan bahwa infrastruktur tadi ya itu sekarang katakan sudah habis lah sekitar sekarang 1 tahun ya. Nah, sisanya itu kan si project ini kan harus bisa katakan selama 3 tahun ya, ini bisa dikembalikan returnnya, walaupun itu hal yang sangat sulit untuk mencapai ke sana. Nah, kenapa ini penting? Karena ini ada hubungannya dengan janji politik kelembagaan yang ingin dikembangkan, yaitu misalkan seperti BUMDes, kemudian juga ada di wilayah desa. Nah, sementara untuk membangun kapasitas katakan infrastruktur dan kemudian kapasitas kelembagaan dan kemudian kapasitas dari sisi teknis ya untuk menjaga proyek ini. Nah, ini yang saya agak khawatirkan. Nah, ini mungkin harus dibangun. Itu tidak hanya, kalau infrastruktur itu gampang ya, kita kasih proyek misalkan sekian pakai konsultan, proyeknya sekian, ya itu pasti bisa dieksekusi ya. Nah, tetapi ketika misalkan proyek itu berjalan, dan saya kira kalau kita ngomong mengenai dalam jangka panjang, nah siapa yang akan mengawal sehingga program-program ini itu bisa nyampe katakan sampai dengan 2035 nanti ya. Nah, sementara kalau kita lihat bahwa kelembagaan yang mengatur terhadap program-program ini itu perlu tidak berbasis proyek ya, tetapi itu berbasiskan pada kelembagaan yang mampu untuk bisa
berkembang secara sustainable dan kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena kalau misalkan kita berbicara basisnya masih terus itu proyek, saya itu sangat disayangkan ya. Nah, sehingga di sini mungkin harus ada kerjasama misalkan antara pemerintah pusat dengan kelembagaan daerah, misalkan seperti program listrik masuk desa dan lain-lain. Saya kira itu di beberapa wilayah ya itu sudah memiliki program-program tersebut dan itu mungkin bisa dilibatkan ya, keterlibatan dari sisi pembiayaan dan juga untuk peningkatan kelembagaannya. Oke, ini menarik Pak Yayan. Nah, lantas Pak Fabi, mekanisme yang ideal berarti seperti apa kalau kita bicara tadi dari sisi kesiapan infrastruktur, kemudian masyarakatnya dalam menggunakan teknologi PLTS sendiri itu kalau di pedesaan seperti apa sih sehingga program ini bisa terlaksana kemudian ya bisa menjadi salah satu pendukung juga ini untuk transisi energi terbarukan di Indonesia ke depannya, Pak? Ya. Kayak harus kita lihat bahwa kebutuhan listrik di masyarakat di desa dengan di perkotaan, apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah 3T dengan daerah-daerah Indonesia yang lebih maju, itu memang sangat berbeda. Dan saya ingin kembali lagi ke alasan kenapa Presiden ingin program ini dilaksanakan. Ya, tidak saja menyediakan akses, tapi Presiden ingin memastikan bahwa ekonomi dari desa itu bisa bertumbuh. Oke. Dan ini sangat erat kaitannya sepertinya dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Karena di awal yang tadi saya katakan ketika Presiden memerintahkan untuk membangun 100 gigawatt tersebut, Presiden menyatakan bahwa ini untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Karena dari kegiatan ekonomi itu diharapkan bisa listriknya bisa tersedia untuk misalnya kegiatan untuk pengolahan pangan, produksi pangan, ya, ada cold storage, gitu, ada kemudian fasilitas-fasilitas produksi lain yang diharapkan bisa muncul, gitu. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi kita lihat satu hal bahwa kalau ada pembangkit listrik di desa, yang jadi pertanyaan demand listriknya dari mana. Kalau kita lihat hari ini saja mungkin tidak terlalu banyak ya aktivitas ekonomi yang bisa terjadi kecuali aktivitas ekonomi itu diciptakan. Nah, ini yang menjadi penting karena artinya ketika pembangkit listrik tenaga surya dibangun harusnya sudah ada permintaan listriknya, yaitu aktivitas ekonomi masyarakat. Karena kalau tidak ya proyek ini menjadi tidak visible. Saya sangat setuju tadi dikatakan oleh Pak Yayan bahwa harus dikaitkan dengan ekonomi masyarakat. Nah, oleh karena itu selain memang untuk membangun PLTS yang 100 giga ini, memang perlu untuk juga dipikirkan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat dalam hal ini yang sudah ada programnya itu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini kan harus berlomba-lomba ya, karena Koperasi Desa Merah Putih juga kita tahu tidak bisa langsung mungkin dengan bisnisnya, tetapi kita tahu sudah mulai jalan dan harusnya ketersediaan listrik bisa mendukung aktivitas dari Koperasi Desa Merah Putih. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan mengelola ini? Kalau saya menangkap kembali lagi perintah Presiden, itu yang akan mengelola adalah Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaannya, apakah Koperasi Desa Merah Putih atau kelembagaan desa yang lain ya, punya kapasitas tidak untuk melakukan pengoperasian, perawatan aset ini? Nah, ini yang menjadi tantangan ya. Kami sendiri sudah coba untuk mengusulkan memang agar bisa dibentuk lembaga atau institusi yang bisa mengelola ini ya. Jadi misalnya bisa saja Koperasi Desa Merah Putih bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa menyediakan jasa O&M profesional sehingga mereka sebagai beneficiaries ya tidak perlu sibuk-sibuk ya untuk misalnya membangun kapasitas ya, kemudian ngurusin bisnisnya yang mungkin bukan core kompetensinya, tapi bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang memang biasa melakukan ini, dan ini akan lebih menjamin sustainability dari aset ini. Jadi memang masih banyak ya hal-hal yang masih harus dipersiapkan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Menteri di kutipan di awal menurut saya tidak saja
merencanakan akan dibangun di mana. Tetapi bagaimana cara membangunnya, Oke. siapa yang akan melakukan pengelolaannya, Baik. bagaimana nanti pendanaannya, tarif listriknya seperti apa. Karena kalau kita bicara ini untuk melistriki desa, menurut hemat saya ya tarif listriknya mungkin mengikuti tarif listrik yang ada yang dimiliki oleh PLN ya kan, berarti kalau R1 450 900 VA itu kan harganya Rp415 per kWh. Nah, ini akan kemudian melihat apakah dengan tarif segitu bisa layak nggak secara finansial, apakah bisa mengembalikan investasi atau tidak. Nah, ini masih sekali lagi ada banyak pertanyaan tentunya yang harus dipersiapkan. Solusinya seperti apa? Mungkin bisa direkomendasikan, kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya Pak Yayan dan juga Pak Fabi. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Kemudian ada Bapak Fabi Tumiwa, CEO Institute for Essential Services Reform. Ya, ini dia. Dengan beberapa tadi tantangan yang sudah disampaikan juga ada Pak Yayan, begitu kemudian juga Pak Fabi. Nah, kira-kira solusi yang mungkin bisa disampaikan, apakah kita perlu melakukan penguatan kelembagaan, kemudian membangun suatu komunitas dulu yang cukup kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian melatih bagaimana masyarakat desa apabila menggunakan teknologi PLTS, atau seperti apa Pak Yayan dari kacamata Anda? Oke, nah ini mungkin yang sangat menarik ya, karena masing-masing desa itu memiliki ciri dan kemudian memiliki permasalahan, apakah memang masalahnya itu ada di ketahanan energi, ya, atau mungkin memang membutuhkan ketahanan energi, tetapi yang dibutuhkan di sini misalkan desa itu, selain desa itu tertinggal ya ataupun masuk dalam 3T, dan juga dia outcome ataupun yang diharapkan oleh pemerintah bahwa fungsi dari ketahanan energi ini itu harus berdasarkan pada peningkatan dari status desa itu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dulu kan itu ada, kalau sekarang saya kira ada desa mandiri ya, kemudian juga ada desa apa ya. Nah, mungkin itu bisa diklasifikasikan seperti itu. Karena apa? Karena kalau berbicara mengenai energi itu semua dari masyarakat itu pasti membutuhkan energi ya. Apalagi kalau misalkan energi itu sifatnya lebih murah dibandingkan dengan fosil, dan kita ketahui bahwa harga solar ya itu di luar Jawa mungkin bisa 3 atau 4 kali lipat ya. Nah, identifikasi yang baik katakan dari Koperasi Merah Putih itu untuk melihat produktivitas desa, nah itu bisa dijadikan sebagai tema tematik yang mungkin bisa dihubungkan dengan kebutuhan energi yang dapat diinginkan oleh masyarakat ya. Misalkan kita bisa melihat ini untuk konsumsi rumah tangga, tetapi dari sisi lain misalkan untuk kebutuhan produktivitas. Nah, tadi misalkan seperti ada cold storage, kemudian juga misalkan untuk penerangan, membuat bubut, mesin bubut ya, atau misalkan mesin jahit ya, dan lain-lain, atau misalkan disesuaikan dengan aktivitas yang memang itu menjadi ciri khas dan tematik dan menjadi arah untuk peningkatan apakah itu status desa ya ataupun produktivitas desa, yang intinya kalau menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah poverty alleviation dan yang kedua itu adalah job creation. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian utama. Nah, kita berarti prioritasnya yang mana dulu? Oke, daerah-daerah yang 3T yang memiliki poverty alleviation, katakan ada desa yang miskin misalkan. Nah, desa miskin dan kemudian pemerintah ingin memberikan affirmative action melalui program ini. Nah, itu mungkin yang menjadi prioritas. Nah, kemudian selain itu berarti kita berbicara hal yang lain, yaitu mengenai ketahanan energi. Jadi misalkan desa itu sudah kaya tapi dia tidak memiliki ketahanan energi. Karena apa? Ya mereka udah biasa ya beli solar yang mahal ya, dan mereka mampu. Nah, ketika misalkan kita sediakan bahwa energi itu
ada di sana. Karena apa? Karena ketika kita misalkan berdiskusi mengenai energi itu energi itu harus hadir, dan negara itu harus hadir dimanapun untuk menyediakan energi. Nah, ini bisa terlihat di kawasan-kawasan perbatasan antara Indonesia, misalkan seperti Malaysia dan lain-lain, ya itu yang memang sangat membutuhkan. Oke, Pak Yayan, ini menarik juga dicermati. Lantas kalau kita bicara mengenai pendanaan ya Pak Fabi. Nah, ini dia kan memang tadi sudah tahap akhir, kemudian masalah pendanaan juga yang nanti akan masuk pembahasan berikutnya begitu di pemerintah. Menurut Anda skema ideal untuk pendanaannya sendiri apakah dari keterlibatan pemerintah langsung, menggandeng pihak swasta, atau seperti apa? Atau bahkan juga investor di desa misalnya? Ya, sebelum jawab itu, karena untuk menjawab pendanaan itu kita harus lihat ya, proyeknya ini sebenarnya untuk apa dan bagaimana itu akan dieksekusi. Jadi ini menjadi sangat penting karena menurut saya kalau dilihat untuk implementasi 100 gigawatt itu memang harus juga dengan memperhatikan prioritas-prioritas yang lainnya. Sebagai contoh, hari ini kita lihat masih ada menurut data BPS ya 16.400 desa yang belum punya listrik. Ya, walaupun sudah ada listrik mungkin listriknya tidak handal. Yang kedua, sudah ada program listrik desa dari Kementerian SDM yang direncanakan dari tahun 2025 sampai 2029 yang menyasar ada 10.000 desa. Ya, jadi ini desa-desa yang ada yang tadinya pakai PLTD ya, tapi kemudian tidak optimal, ada yang dulu menerima bantuan pembangkit listrik tenaga surya, tapi pembangkit listrik tenaga surya sudah tidak beroperasi lagi dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ini kalau kita sandingkan dengan program 100 gigawatt ini, maka sebenarnya desa-desa inilah yang harus jadi fokus. Ya, jadi baik itu kalau kami melihat ya, baik desa yang saat ini menggunakan pembangkit listrik tenaga dieselnya bisa diganti dengan PLTS dengan plus baterai sehingga bisa menghasilkan listrik 24 jam sehari secara kontinu, dan dia bisa meningkatkan kualitas akses listrik karena di situ sudah ada permintaan listriknya, yaitu ya rumah tangga yang ada di desa. Yang kedua adalah desa-desa yang sama sekali tidak berlistrik gitu. Nah, desa-desa yang sama sekali tidak bisa berlistrik ini bisa kemudian juga dikejar sehingga paling tidak kita bisa lihat 10.000 sampai 16.000 desa itu bisa menjadi prioritas. Nah, saya kira kalau program listrik desa, pendanaan ya harusnya tidak didanai dari swasta ya, karena ini program listrik kita, ini pendanaan dari APBN. Tapi kita bisa memprioritaskan pendanaan APBN untuk menyelesaikan persoalan listrik di desa-desa itu. Nah, yang kedua adalah kita juga lihat desa-desa yang selama ini mendapatkan listrik tetapi menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel yang dikelola oleh PLN. Jadi ini yang dikelola oleh PLN. Nah, ada kira-kira PLN itu punya 3 gigawatt PLTD. Nah, saya melihat bahwa 3 gigawatt PLTD ini bisa disubstitusi oleh PLTS plus BESS. Gitu loh. Dengan demikian kita bisa mengurangi subsidi listrik, PLN bisa mengurangi konsumsi BBM-nya, kita bisa mengurangi impor solar ya, minyak diesel gitu, dan kemudian harga listrik menjadi lebih terjangkau. Ini juga bisa dilakukan dan menurut saya ini bisa didanai, baik itu didanai oleh PLN atau didanai oleh pemerintah. Nah, yang lain kita nanti bisa lihat kalau misalnya ada Koperasi Desa Merah Putih yang akan terlibat, pendanaan dari mereka juga bisa, masyarakat desa juga bisa diajak terlibat bisa. Tapi sekali lagi pengelolaannya mungkin akan berbeda satu dengan yang lain tergantung kepada karakteristik situasi desa dan kondisi existing infrastruktur kelistrikan yang ada di sana. Begitu, Mas. Pak Fabi, ya memang kita tetap bisa mendukung begitu program 1 desa 1 megawatt, tapi yang penting ada skala prioritas juga ya, pemanfaatannya seperti apa, kemampuan masyarakatnya juga dilihat seperti apa, sehingga nanti benar-benar kehadiran PLTS dengan teknologinya benar-benar juga bisa memberikan manfaat luas juga bagi masyarakat di pedesaan. Pak Fabi, kemudian Pak Yayan, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Yayan, Pak Fabi. Terima kasih. Terima kasih Mas Bras. Ya, pemerintah optimis menjelang akhir tahun atau kuartal 4 tahun 2025 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level 5,4 hingga 5,6%. Dan salah satu faktor pendorongnya adalah adanya belanja pemerintah yang akan cepat diselesaikan pada penghujung tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin rapat Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Rapat ini fokus mengakselerasi efektivitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2025 melalui percepatan investasi, penyelesaian program prioritas serta dukungan pembiayaan dan aktivitas ekonomi nasional, termasuk sektor UMKM dan sektor produktif. Usai rapat, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa potensi kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa dicapai di kuartal 4 2025 berkisar di level 5,4 hingga 5,6%. Angka pertumbuhan ekonomi ini cukup optimis, didorong oleh adanya belanja pemerintah yang akan dituntaskan pada penghujung tahun ini. Terkait akselerasi belanja pemerintah, terutama kementerian yang beranggaran besar, kemudian mendorong realisasi program prioritas Presiden, yaitu mulai dari MBG, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, listrik pedesaan, kampung nelayan, dan lain-lain, dan stimulus ekonomi yang sudah diluncurkan termasuk BLT Kesra. Nah, kesiapan Nataru, nanti program diskon transportasi ini sudah disiapkan terkait dengan diskon tarif tersebut mencakup tiket kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan udara, dan dari Kementerian PU-PERA sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol. Erlangga menambahkan pemerintah sepakat untuk mempercepat belanja negara yang mayoritas harus direalisasikan di penghujung tahun. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi, mulai dari stimulus libur Natal dan Tahun Baru, bantuan sosial hingga stimulus kredit usaha rakyat. Berbagai stimulus ekonomi ini diharapkan dapat mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, APBN tancap gas demi pertumbuhan ekonomi 5,6% di kuartal 4 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, kemudian juga ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Mas Angga, apa kabar? Baik Mas Pras, salam, semangat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mas Nailul, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Pras. Semoga baik-baik juga. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin perspektif dari Mas Nailul ya terkait dengan kinerja belanja pemerintah hingga saat ini, apakah benar-benar sudah optimal atau bagaimana sih? Mengingat tadi pemerintah akan menggenjot di penghujung tahun sehingga diharapkan bisa menumbuhkan lagi ekonomi kuartal 4 5,4 sampai dengan 5,6% begitu, Mas Nailul. Iya, yang pasti Mas Pras, ini kalau kita lihat siklusnya adalah pemerintah ya, belanja pemerintah itu pasti akan meningkat atau akan cepat pertumbuhannya di kuartal 3 dan kuartal 4 gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini setiap tahun seperti itu. Karena apa? Karena memang siklusnya dalam pengeluaran pemerintah itu di akhir tahun itu akan sangat cepat sekali gitu kan. Terlebih kalau kita bedah lagi untuk konsumsi yang sifatnya kolektif atau dia proyek-proyek dan sebagainya, itu biasanya akan lebih cepat gitu kan dibandingkan dengan ya bisa kita bilang konsumsi rumah tangga dan sebagainya. Ya, biasanya seperti itu. Nah, ini yang kita tengok memang siklusnya akan sama di akhir tahun ini. Baik, siklus tahunan saja begitu menjelang akhir tahun, berarti belanja pemerintah akan memang kencang begitu ya. Baik, dari HIPMI sendiri bagaimana kalau bicara mengenai realisasi belanja pemerintah ini Mas Angga? Apakah Anda melihat memang ini potensi yang masih bisa dioptimalkan lagi atau memang ya tadi sudah disampaikan oleh juga Selios bahwa ini ya siklus tahunan yang terjadi di setiap penghujung tahun begitu Mas Angga? Iya, kalau dibilang siklus tahunan memang kan ada target ya untuk menghabiskan ya, baik di APBN maupun di APBD ya. Tapi memang kalau kita lihat kan dari Menq kita Pak Purbaya memang sangat menekankan agar terciptanya suatu akselerasi ya dalam belanja-belanja pemerintah ya. Jadi mudah-mudahan harapan kami memang di tahun yang akan datang ya hal ini tidak terulang kembali karena memang sudah diberikan early warning system juga yang keras juga gitu Mas Pras ya, agar memang baik pemerintah pusat dan daerah mampu menggenjot atau melakukan spending itu memang dimulai ya memang baiknya di awal tahun ya, sehingga memang percepatan roda ekonomi ini bisa bergerak ya, tidak lagi
seperti juga warning dari Pak Menkyu, banyak dana-dana yang mengendap juga di perbankan. Jadi saya rasa ini suatu evaluasi yang mudah-mudahan sudah dipotret secara komprehensif dan bisa dijalankan ke depannya ya Mas Pras ya. Nah, program-program stimulus yang sudah digelontorkan sendiri untuk dunia usaha, Mas Angga, menurut Anda apakah memang ini sudah tepat sasaran dan artian sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, kemudian bisa meningkatkan lagi produktivitas, kemudian membantu juga meningkatkan daya beli masyarakat di sana, Mas? Ya, memang kalau kita lihat program-program dari Pak Prabowo ini kan memang program-program yang sangat-sangat kerakyatan ya, sangat-sangat sosialis lah kalau saya lihat pendekatannya ya. Oke. Tapi memang ada beberapa aturan-aturan yang memang harus diharmonisasi, terutama memang aturan-aturan di perbankan, otoritas jasa keuangan ya, yang memang harus perlu ada suatu relaksasi ya, sehingga program-program yang ada ini memang bisa diabsorb dengan cepat juga Mas Pras ya. Jadi kalau kita lihat kan banyak program-program yang memang sudah ready tapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala-kendala dalam konteks ya memang aturan-aturan di OJK dan perbankan ya. Ini mungkin perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga memang di tahun ini dibenahi ya, sehingga tahun depan ini bisa gaspol lagi gitu ya. Jadi kalau program tersebut bisa berjalan dengan baik ya, automatically kan pasti akselerasi pertumbuhan makin terjadi dan lebih ada pemerataan ya. Contoh-contoh misalnya program MBG, program Koperasi Merah Putih ini kan masih terkendala juga ya dalam aturan-aturan dalam pembiayaan juga Mas Pras ya. Jadi ini yang mungkin menjadi kritik juga dari kami dari HIPMI ya, agar perbankan harus menyiapkan skema-skema sehingga memang para pelaku usaha di daerah yang mampu atau yang dapat mendapatkan stimulus dari program ini bukan lagi pengusaha-pengusaha dari Jakarta gitu, karena pada prakteknya kan ya seperti kita lihat juga ya, kita evaluasi juga kemarin contoh-contoh ya, misalnya ada beberapa orang yang mendapatkan dapur ya SPPG jumlahnya puluhan gitu kan. Ini menurut saya juga harus ada evaluasi ya dari Badan Gizi Nasional, walaupun mungkin itu tidak menyalahi ya karena itu memang sistemnya investasi, tapi kan dalam konteks pemerataan gitu ya, itu ya sudah menjadi hal yang keliru. Jadi menurut saya harus ada ketegasan juga ya. Jadi harus ketegasan juga oknum-oknum yang menurut saya memanfaatkan celah. Jadi menurut saya ini jangan dianggap sebagai kelajiman ya, tapi harus ada ketegasan juga dari lembaga ya untuk memberikan juga peringatan juga ya terhadap orang-orang yang memanfaatkan celah seperti ini. Baik, itu dia dengan beberapa tantangan di lapangan begitu. Mas Nelon, menurut Anda bagaimana dengan beragam kebijakan program-program pemerintah insentif yang diberikan, kemudian apakah itu benar-benar yang paling tidak buffer lagi nih bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat yang selama ini juga masih ya menjadi tantangan tersendiri begitu untuk bisa menggerakkan ekonomi nasional? Ya. Silakan Mas Nelon. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi dan pemirsa, kami akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Market Review dan kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, di kuartal 1 kita lihat pergerakannya 2024, maksud kami ini tertera sampai dengan 2025 seperti yang bisa Anda saksikan. Ya, kita lihat ini masih memang ya di kisaran 5% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu ya. Di kuartal kedua kemarin 5,12%, kuartal ketiga tahun ini ada penurunan menjadi 5,04%. Dan berikutnya kita lihat bagaimana dengan belanja negara, kinerjanya juga apakah trennya naik terus begitu sesuai dengan dari pendapatan dari sisi APBN kita. Ini dia dari tahun 2019, 2020, 2021 naik terus begitu, 2022, 2023 dan 2024 3.356,7 triliun rupiah belanja negara yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun di tahun 2025 ini dengan rentang Januari sampai dengan Oktober baru mencapai 2.593 triliun rupiah dan semoga diharapkan semakin tinggi lagi ya tentunya sampai dengan akhir tahun. Nah,
Kalau kita lihat untuk alokasi belanjanya seperti apa? Ini dia untuk kementerian lembaga dengan rentang Januari Oktober 2025 kita sandingkan dengan tahun 2024, ya belanja kementerian lembaga naik gitu ya dalam kinerja secara tahunan 961,2 triliun, kemudian belanja non kementerian lembaga 918,4 triliun, tapi transfer ke daerah memang ada penurunan dari 722,2 triliun menjadi 713,4 triliun rupiah. Itu dia belanja negara begitu ya. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, kemudian juga Mas Nailul Huda. Ya, dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, kemudian target pertumbuhan ekonomi, sejauh mana sih sebenarnya aktivitas ekonomi saat ini tadi sempat tertunda begitu ya dengan Mas Nailul. Apa yang bisa kita cermati dengan tantangan ekonomi saat ini, kemudian beragam kebijakan-kebijakan insentif yang sudah diberikan, tantangan daya beli masyarakat saat ini Mas Nailul. Apakah ini bisa terwujudkah untuk kita mengejar 5,6% secara kuartalan dan 5,3% secara tahunan? Iya, ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau masalah target ya Mas Pras ya, masalah target itu saya sudah dalam posisi ya, sudah terserah pemerintah mau berkata apa itu kan. Karena memang ini pemerintah pasti selalu akan memasang target yang terlampau optimis gitu kan. Nah, kita melihat sebenarnya di 2025 ini tantangan utamanya masih dalam hal daya beli masyarakat, itu masih jadi tantangan. Nah, kalau kita lihat Mas Pras, sebenarnya di awal tahun itu sudah ada gelontoran ya insentif, kemudian di pertengahan tahun juga ada, ketika lebaran pun ada, dan juga di kuartal 3 atau 4 ini juga ada juga gitu kan. Nah, memang kalau dari awal tahun hingga kuartal 3 tidak sama sekali tidak terlihat adanya perbaikan daya beli. Nah, ini baru di Oktober, nggak salah ya, Oktober itu baru naik untuk indeks keyakinan konsumennya. Tapi ketika kita bicara terkait dengan Januari hingga September, itu indeks keyakinan konsumen itu terus menurun. Artinya apa? Artinya ini gelontoran-gelontoran insentif yang digelontorkan di Januari, Februari hingga September itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap daya beli kita. Nah, ini jadi tantangan sebenarnya. Nah, kemudian pemerintah di triwulan 3 memang di satu sisi pengeluaran pemerintah di triwulan 3 itu naik sekitar 5,49% year on year. Nah, di triwulan 4 biasanya akan naik lagi. Nah, tapi ini kan sangat-sangat rendah sekali Mas Pras. Kalau kita lihat untuk proporsinya terhadap PDB itu sangat rendah. Artinya apa? Artinya meskipun itu didorong sangat kencang sekali, itu tidak akan banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Apalagi kalau kita lihat di satu sisi belanja negara kita relatifnya cukup rendah tahun ini. Nah, makanya kalau boleh kita sampaikan 5,6%, 5,4 sampai 5,6% yang ditarget di pertumbuhan triwulan 4 ini terlampau optimis gitu. Apalagi kalau kita lihat 5,3 secara tahunan gitu kan, itu juga terlampau optimis sebenarnya. Baik, tapi dengan kondisi seperti saat ini, optimisme masih akan terus dibangun oleh pemerintah di satu sisi Mas Nailul. Nah, dari kacamata HIPMI sendiri, Mas Angga melihat bagaimana dengan kondisi, dengan tantangan tadi? Dari sisi mungkin sektor realnya sudah disampaikan begitu bahwa ada upaya-upaya meningkatkan daya beli masyarakat. Tapi paling tidak di penghujung tahun ini, apakah kita harus meninggalkan pijakan yang kuat misalnya untuk menatap tahun 2026, Mas Angga? Ya, pertama tadi otokritik yang disampaikan oleh Mas Nailul saya rasa itu menjadi cermin juga untuk pemerintah ya, agar memang target-target yang cukup progresif ini memang harus disertai juga dengan langkah-langkah konkret yang kolaboratif juga gitu. Nah, memang kita dari dunia usaha sebenarnya sudah menyampaikan beberapa hal-hal yang saya rasa juga cukup sederhana, simple thing lah ya untuk bisa dilakukan oleh pemerintah juga, karena memang kami melihat sebenarnya program-program yang prioritas yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini benar-benar sebenarnya menyentuh langsung kebutuhan daripada masyarakat kita gitu loh, Mas Pras ya. Di sisi memang tadi ya program MBG itu sebenarnya kami rasakan aktivitas ekonomi di masyarakat itu terjadi ya, hanya memang perlu saya rasa membentuk suatu peta jalan juga sehingga mampu ke depannya menjadikan program ini sebagai pengungkit ya untuk menciptakan
misalnya agroindustri pedesaan gitu loh, menciptakan juga bagaimana produk-produk yang mungkin awalnya hanya untuk mensuplai dapur-dapur MBG itu bisa dikembangkan untuk juga orientasinya bukan hanya ke dalam, tapi juga orientasinya bisa juga ekspor gitu Mas Pras, karena pada dasarnya menurut saya kalau kita mau punya pertumbuhan yang baik itu ya nggak lain dan bukan kita harus menggenjot neraca perdagangan kita untuk lebih positif dan tidak hanya bergantung pada ekspor-ekspor komoditas yang selama ini ada Mas Pras ya. Jadi menurut saya ini menjadi tantangan utama kita juga Mas Pras. Baik, itu dia. Dari sisi penerima negara, eksportasi begitu tidak bisa bergantung lagi kepada sektor komoditas begitu, yang berarti memang banyak meningkatkan eksplorasi juga ya untuk kawasan-kawasan di Indonesia. Nah, Mas Nailul, untuk bisa menjaga 5% atau bahkan di atas 5%, solusi apa yang bisa Anda rekomendasikan? Ya, Mas Ras. Jadi kalau kita lihat memang untuk di Indonesia sendiri 50% lah PDB kita terbentuk dari konsumsi rumah tangga. Saya sudah pasti akan mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga itu menjadi faktor pembentuk yang terpenting. Artinya adalah menjaga daya beli. Nah, daya beli ini dijaga dengan apa? Dengan ya kalau boleh saya sampaikan di satu sisi untuk yang orang-orang yang menengah ke bawah itu dijaga daya belinya melalui bansos dan sebagainya. Ya, yang kedua adalah yang dilakukan adalah menjaga daya beli kelas menengah kita, karena kelas menengah kita untuk konsumsinya itu mencapai 70% disumbang oleh kelas menengah. Nah, kelas menengah ini sangat rentan sekali terhadap apa? Terhadap dari sisi pungutan ataupun pajak dan sebagainya. Nah, makanya di akhir tahun Mas Pras kita juga menolak untuk kenaikan tarif PPN pada saat itu ya. Pada saat itu kita menolak untuk kenaikan tarif PPN. Nah, makanya yang bisa dilakukan adalah menjaga daya beli kelas menengah ini dengan tidak membebani kelas menengah ini dengan pungutan-pungutan ataupun pajak-pajak yang lebih tinggi. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi industri, dari sisi usaha, jadi benar yang disampaikan oleh Mas Angga bahwa ini harus ada reorientasi ekspor. Dari sisi apa? Dari sisi apa yang diekspornya. Nah, yang diekspor ini kan sebagian besar kita memang masih natural resources sebenarnya, komoditas Mas Pras. Dan itu sama seperti tahun 2002. Nah, kalau kita lihat Vietnam itu sudah berubah dari mineral fuels, dia ekspornya sekarang jadi electronic equipment. Nah, di Indonesia masih sama sebenarnya. Masih sama, dia komoditas-komoditas juga gitu kan. Nah, makanya ini harus diubah untuk reorientasi ekspornya. Nah, yang ketiga, tentu kita berharap ya pada investasi yang memang investasi yang sifatnya adalah menciptakan lapangan kerja yang banyak gitu kan, karena bagaimanapun juga investasi yang masuk itu harus bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian juga dengan lapangan kerja yang dia semakin besar semakin baik, maka tercipta juga konsumsi rumah tangga yang semakin kuat. Oke, itu dia bagaimana meningkatkan kemampuan lagi daya beli masyarakat yang nampaknya masih bisa menjadi kunci utama ya untuk bisa mendorong lagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, kemudian Mas Angga, Mas Nailul, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan nih kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Angga, terima kasih Mas Nailul. Terima kasih Mas Pras, Mas Nailul. Sampai jumpa. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.